Hai guys, kenalin aku Zaskia Dia Zahra, siswi kelas 12 dari SMA Negeri 28 Jakarta. And anyway, I'm about to tell you guys a glimpse of my life story. Aku lahir di Jakarta, 23 Februari 2006. I'm the youngest in my family, alias anak bungsu dari 3 bersaudara. Aku punya 2 abang, namanya Imam dan Ridho. Aku tumbuh di tengah keluarga yang dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Speaking of childhood, aku mulai sekolah di PAUD Anur. Terus aku lanjut TKA dan TPA di At-Tahiriyah. Di tahun ini aku diajarkan membaca dan mengaji. Selain itu aku juga dikenalkan dengan dasar-dasar ilmu agama, tata cara sholat, tata cara wudhu, dan tentunya adab-adab dasar dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar ilmu yang sangat dibutuhkan buat anak kecil supaya nggak lupa sama agama. Terus aku lanjut SD di SDN Pejaten Barat 10 pagi. Masa-masa dimana aku mulai serius belajar dan mulai menemukan minatku di berbagai hal. Kalau ngomongin hobi, aku dari kecil tuh suka banget membaca dan juga menggambar. I love books, especially novel and then comics. Selanjutnya adalah SMP. Aku berhasil masuk ke SMPN 107 Jakarta. Di kelas 8, aku bertemu dengan teman-teman tersayangku yang masih berteman sampai sekarang. Mereka itu Mila, Nurul, Talita, dan Zahra. Awalnya semua berjalan biasa aja. Sampai kelas 8 di semester 2, boom, COVID happen. Jujur itu masa-masa yang gak gampang. Sekolah jadi online, gak bisa ketemu teman-teman. It was a tough time for everyone. Setelah SMP, harusnya aku masuk SMA kan. But life had other plans for me. Aku gak lolos PPDB di tahun itu. Yap, aku sempat gap year selama setahun. Dan jujur, itu adalah salah satu titik terendah dalam hidupku. Bersamaan dengan itu, kondisi keluargaku juga lagi drop. Ekonomi makin sulit, terus musibah datang bertubi-tubi. Om dan nenekku meninggal karena COVID. 2 kehilangan dalam 1 minggu. Rasanya kayak dihantam berkali-kali. 3 hari setelahnya ayah dan Umi juga kena COVID. Aku panik banget, takut kehilangan mereka. Aku jadi overthinking tentang orang tuaku, masa depan, hidupku, semuanya. Rasanya kayak hidupku stuck dalam mimpi buruk yang gak ada habisnya. Aku ngerasa powerless, gak tahu harus ngapain selain berdoa dan berharap semoga semuanya baik-baik aja. Ngeliat teman-teman pakai seragam SMA, sementara aku nge-stuck sendirian di rumah. It really hit me hard. Tapi, aku belajar kalau hidup itu gak selalu tentang menang atau kalah, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan bangkit lagi. Kadang, yang kita anggap perlambatan sebenarnya adalah perlindungan dari hal yang belum siap kita hadapi. Sometimes, rejection is just right direction. Aku paham kalau rasa sakit bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Semua kejadian ini bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan juga lebih memahami arti kehidupan. Sekarang aku tahu, bukan seberapa cepat kita mencapai mimpi, tapi bagaimana kita tumbuh dalam prosesnya. Every struggle has its lesson, and every fall is just a step closer to rising higher. Tahun berikutnya, aku coba daftar PPDB lagi. And guess what? Aku adalah siswa terakhir di jalur afirmasi yang diterima di SMA Negeri 28 Jakarta. Aku ngerasa ini emang udah jalanku. Setahun sebelumnya, aku cuma bisa berdoa. Ternyata Allah gak bilang enggak, tapi cuma bilang belum. Dan sekarang aku di sini, menjalani tahun terakhir di SMA dengan banyak pelajaran hidup yang udah membentukku jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih grateful daripada sebelumnya. Hidup emang gak selalu adil. Setiap kesulitan pasti punya alasan. And maybe, just maybe, the hardest roads lead to the most beautiful destination. And wow, what a journey. SMA ini gak cuma sekadar tempat belajar buatku, tapi juga tempat di mana aku berkembang. Aku ikut banyak kegiatan, mulai dari organisasi rohis, join yayasan sosial, ngajarin adik-adik di yayasan. Dan ini aku juga nemu banyak skill baru. Jadi ketua keputrian is such a wonderful experience. Capek banget malah. Tapi itu ngasih aku banyak pelajaran. Mulai dari problem solving, critical thinking, membangun relasi, dan banyak lagi lainnya. Aku juga berapa kali pernah menjadi MC di berbagai kegiatan. Dulu aku bukan tipe yang pede buat ngomong depan banyak orang.
Tapi di SMA ini, aku belajar untuk push my limit and get out of my comfort zone. Okay, so that's a wrap for my life story. Mulai dari masa kecil, masa-masa sulit, sampai masa sekarang. I don't know what the future holds, but I know one thing for sure. I'll keep growing, I'll keep learning, and I'll keep striving for the best. So, thanks for watching and see you guys in the future. Ta-da!